Anak motor besar tuh dia tahu cara membawa motor yang benar gimana. Karena mereka udah rata-rata udah safety riding. Dia tahu. Dan juga nggak bisa ugal-ugalan juga di Palembang, di mana semua ugal-ugalan. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini, klik tanda lonceng. Subscribe. Jangan lupa ya guys. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspal ya. Yo, pasti. Tadi aku ngeliat-ngeliat sebentar. Sebenarnya aku tertarik dengan jenggot Mojab. Nah, kalau terpasang di sini kayaknya keren juga ya. Ini konjen ini sebenarnya. Ini yang bikin untungnya tuh di sini Mas. Oh, di sini ya. Berarti kalau masuk ke aku pakai mungkin bisa menentukan juga kali ya. Katanya banyak malaikat ini. Wah, amin benar. Bidadari. Berarti ada sedikit hijrah. Ya, insya Allah lah hijrah. Nah, tadi Jap, saya kan sebenarnya kebetulan ke sini. Tadi kan pas jalan, terus ada panhead, dan juga ente juga bilang mampir nih. Nah, begitu gue masuk, kesan pertama di kafe ini saya lihat itu motor Harley Davidson. Jadi kesannya memang wah. Iya. Kok kenapa ditaruh motor Harley di situ? Ini nih kalau cerita itu panjang sebenarnya. Dua hari tidak cukup sebenarnya. Dipersingkat aja gitu kita persingkat. Kenapa kita pakai ada konsep motor, ada ornamen. Pokoknya otomotif lebih ke motor tapi ya, motor, lebih ke motor. Karena basically saya ini adalah anak motor. Satu anak motor. Di satu lagi memang konsep cafe yang kita buat ini memang konsepnya konsep motor. Emang kita doyannya Harley ya. Ya mau nggak mau namanya itu harus dituangkan di konsep. Jadi motor kita pajang, seluruh ornamen yang kita pakai ornamen motor-motor yang lebih ke Harley sih memang. Karena kita juga di sini memang anak-anaknya anak motor Harley kebanyakan. Sebagian besar seperti ini kan? Ya, salah satunya. Iya, salah satu. Ya. Nah, kalau saya melihat ornamen atau interior kafe nih Jam ya. Kita bicara masalah motor Harley juga ya. Di sini kan ada logo nih motor Harley Davidson. Nah, terus antara di sudut sana itu ada HOG. Tapi Harley juga kan? Harley juga. Nah, itu sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua logo ini? Jadi sebenarnya ya tadi balik-balik kan saya ini anak komunitas, anak motor. Ya. Emang saya ini mau dibilang tuh saya ini biker seluruh komunitas. Jadi semua anak muda masuk. Cuman memang saya juga salah satu anggota dari HOG Palembang. HOG Palembang. Itu jadi, HOG itu Harley Owner Group. Jadi Harley Owner Group itu adalah salah satu klub motor resmi dari Harley. Jadi memang dia tuh di bawah Harley Davidson, klub HDC, Harley Davidson Club Motorcycle. Jadi memang resmi. Dan juga makanya tuh ada lambang HOG. Tapi juga di sini juga jujur aja saya ini juga karena saya ini orang karyawan dari salah satu BUMN. Di situ juga saya tuh sama teman-teman bikin klub motor juga di sana. Di sini juga sebenarnya ada nggak hanya HOG di sini, ada klub motor lain juga, ada HOG, ada MBC, MBC Palembang, ada juga Perta Riders Indonesia, Pertamina Riders. Oh, jadi kalau yang logo yang motor Harley Davidson ini untuk menyeluruh ya? Ya, menyeluruh. Jadi untuk seluruh motor dari keluaran Harley Davidson. Ya. Nah, Jap, kalau ya seperti kita kan nggak punya Harley nih, cuman ya ngobrol aja tentang Harley kan. Siapa tahu next nanti ada rezeki. Ada ya pasti. Kan? Nah, sebenarnya kalau untuk motor Harley itu sendiri, itu sebenarnya untuk ridingnya, itu harus punya keahlian tertentu atau harus gimana tuh? Atau kayak motor biasa aja gitu? Atau ada trik khusus untuk mengendarain Harley? Kalau orang lihat pasti kan Harley itu motor besar. Iya, gede, berat. Benar. Pasti kesannya itu berat. Karena kan memang motornya besar. Memang kalau kita lihat dari berat bobot motor memang berat. Itu antara 300 sampai 500 kilo motornya. Memang berat kalau dia stop. Tapi kalau jalan enteng, handlingnya enteng. Jadi kalau bicara trik khusus sebenarnya tuh asal kita bisa bawa motor, insya Allah bisa pakai motor Harley. Cuman yang penting, yang harus kita ingat tuh kalau bisa kita ikut namanya safety riding. Safety riding. Nah, jadi safety riding biasanya tuh kalau anak-anak motor besar tuh
safety riding kan biasa langsung dibina langsung dari lantas. Oh, lantas ya. Jadi mereka diajarinnya cara bawa motor, cara belok yang benar, cara berdiriin motor kalau pas lagi jatuh. Jatuh kanan, jatuh kiri diberdiriin gimana, main zigzag, terus circle. Semua diajarin semua. Diajarin. Cara motong motor, cara motong mobil dari kanan segala macam. Cara iring-iringan. Semuanya memang ada ilmunya, ada pelajarannya. Cuman pada dasarnya semuanya rata-rata kita tuh otodidak semuanya, nggak ada trik khusus sih. Yang penting hati-hati sih intinya. Nah, oke Jap. Jadi kalau kita ngelihat identik para biker khususnya Harley, kalau dia jalan itu memang selalu atau harus memang dikawal polisi ya? Jadi memang seringnya dilihat orang tuh kalau motor Harley itu iring-iringan dikawal. Sebenarnya kalau kita lagi iring-iringan dikawal tuh berarti kita biasanya karena kita lagi diundang suatu kegiatan yang memang event yang biasa itu memang misalnya dari unsur musbida atau dari pemerintah daerah pengen kita hadir. Jadi biasanya memang kita disiapin untuk pengawalan. Terus juga memang kita juga sih sekarang posisinya salah satu anak motor Palembang, kita tuh pengen membangun citra bahwa anak motor ini juga enggak arogan. Tapi bukan berarti setiap kita keluar jalan itu kita pakai pengawalan, ya enggak juga. Gitu. Kalau sekedar riding nih kopi nih, memang ini ngobrolnya harus ada kopi nih. Iya, ini kopi V60 dari Alapan Head lah pokoknya. Kalau bicara kopinya nanti kita ngobrol yang lain lah. Nanti kita ngobrol kopi nanti. Kita lanjutin tadi. Kita lupa soalnya kan. Jadi balik ke tadi, kita sekarang misinya tuh adalah membangun bahwa citra biker Palembang itu tidak, khususnya anak-anak motor besar tuh tidak seperti yang dibayangin orang. Bahwa mereka tuh suka nerobos lampu merah, mereka pakai motor ugal-ugalan, ataupun mereka arogan di jalan. Enggak, karena prinsipnya gini, anak motor besar tuh dia tahu cara membawa motor yang benar gimana. Karena mereka udah rata-rata udah safety riding. Dia tahu. Dan juga nggak bisa ugal-ugalan juga di Palembang, di mana semua ugal-ugalan. Jalan macet. Motor berat, ya kan? Motornya berat. Jalan macet. Mau di mana ugal-ugalan? Benar. Kenapa kita tuh pakai pengawalan? Karena kita tuh kadang-kadang pas mau menghadirin suatu kegiatan, kita harus datang tepat waktu nih. Makanya kita dipakai pengawalan dan itu resmi. Memang resmi dibantu dari kepolisian. Karena kalau resmi kadang-kadang mereka yang buka jalan. Jadi kita tuh bukan arogan, kita memang ngikutin pengawalan. Jadi bukan kita yang arogan, enggak. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman yang lihat nanti bahwa kita pengen bahwa citra anak motor khususnya di Palembang itu kita nih enggak seperti yang dibayangin. Karena kita nih adalah klub hobi, bukan geng. Kita bukan geng motor. Karena kan selama ini kan mereka hanya melihat dari video-video. Wah, ini apalagi video itu yang dipotong pas lagi sama film bagusnya gitu ya. Gitu, jadi kan dengan begini kan mereka ngerti gitu. Mudah-mudahan. Nah, kalau dibilang masalah motor Harley berat, sebenarnya beratnya berapa? Kalau dalam keadaan ini ya, berhenti. Berat motor Harley itu jadi berapa kilo itu? Motor kita lebih kecilin aja biar ini ya. Kalau mau dibilang satu-satu jenis motornya banyak kan. Motor banyak. Salah satu motor lah. Salah motor yang pakaian Rajab lah. Yang aku pakai. Yang aku pakai ini adalah tipe Harley tipe touring. Iya, tipe touring itu tipe yang maksudnya itu yang kelas yang paling tinggi dalam artian bobot yang paling tinggi. Paling berat. Yang saya pakai itu Road Glide Ultra. Road Glide itu Ultra itu bobotnya itu 480 kiloan, hampir 500 kilo. Hampir 500 kilo. Lumayan ya. Iya. Nggak terbayang kalau pecah ban ya harus dorong. Kalau pecah ban tengah jalan, motornya biar tengahnya kita minggir. Minggir. Biarin aja. Ini motor terserah lah kan. Kalau mau didorong, apalagi kalau lagi sendirian, nggak mungkin dorong motor kan. Tapi GG pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah ngalamin maksudnya? Sampai sekarang sih alhamdulillah belum. Cuma dalam artian tuh ya jangan sampai kejadi juga kan. Karena emang kalau motornya pecah ban tuh kerasa sih. Jadi kita sama kayak bawa mobil lah. Kerasa kan. Kempes dulu kan pasti kan. Nggak mungkin langsung bocor. Kalau bocor berarti langsung meledak bannya kan. Betul. Jadi masih ada timing kita untuk buat minggir segala macam. Nah, kalau jenis motor Rajab kan touring. Iya. Pengalaman touring paling jauh mana nih? Kalau kilometernya mungkin sama lah ya. Maksudnya antar kota? Iya. Jadi
kemarin saya sudah pernah touring Palembang Aceh. Oh, Palembang Aceh ya? Iya, sama Palembang Bali. Bali. Jadi jaraknya itu hampir sama. Jaraknya itu hampir sama. Ya, hampir ya. sekitar 2.500-3.000 kiloan. Itu dari Palembang langsung ke Aceh? Langsung Aceh. Terus finishnya, kok itu kalau bicara touring karena kemarin kita kan masih masa pandemi nih. Iya. Itu adalah touring terakhir sebelum pandemi. Itu di bulan Desember. Desember ya. Jadi saya touring dari Palembang ke Aceh, terus finishnya di Medan. Jarak tempuhnya itu sekitar 2.400 sekian lah. Hampir 2.500 kilo. Dan biasa kecepatan bermotor berapa gitu? Enggak cepet-cepet banget lah. Ada Kalau 100. naik motor hari itu enggak cepet-cepet banget. Paling 150 150 paling. Itu kalau jalan kosong. Kalau jalan macet paling 20 30. Anginnya itu sendiri gimana tuh? Diterjang angin dengan kecepatan ya, 150 itu kan? Karena jenis motor touring dia ada fairing depannya. Oh, fairing. Oh, jadi ada angin. Penghalang angin. Jadi dia kalau ada angin dia langsung naik ke atas. Oh, itu makanya fungsi itunya ya. Cuma paling kena di helm, tapi nggak sampai kena badan. Oh, udah sampai ke badan. Berarti dia cepat gitu ya. Nah, kalau sudah sampai finish tadi Medan. Terus baliknya tetap touring lagi jalan atau naik naik apa? Mobil? Makanya itu kita lihat ini ya, lihat jarak. Kalau misalnya jaraknya jauh, biasanya kita cuma pergi motor. Rata-rata anak motor besar gitu. Kecuali jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Misalkan cuma jaraknya cuma 1 hari, 1 hari pergi dan 1 hari pulang. Kalau kemarin ke Aceh kan kami kan berapa hari? Totalnya itu 12 hari. 12 hari ya? Iya, karena kita kan nggak mungkin motoran terus sampai malam nggak. Betul. Kita maksimalin cuma jam 9, jam 8 harus finish. Istirahat ya? Istirahat. Karena kita kan memang kita udah rundown sendiri kemarin segala macam kan, jadi memang nggak boleh lama-lama. Jadi karena kalau kita mau pulang lagi, pemikirannya butuh tuh waktu lagi ya, dan mental. hari. Betul. Dan mental. Benar. Karena mental tuh kalau udah terlalu lama di atas motor, kita tuh pengennya cepat sampai. Bukan menikmati lagi. Jadi kita lebih pengen cepat sampai, jadinya lebih hatinya turun pasti. Semakin sering terlalu banyak bermotor, konsentrasi pasti turun. Oh, makanya itu ya, makanya kadang terjadi insiden gitu ya. Ya, karena mereka sudah terlalu capek dan nggak fokus lagi. Makanya itu biasanya antara 2 pilihannya. Kita mau ridingnya pergi, apa ridingnya pulang. Jadi kalau kita kayak kemarin, aku ridingnya pergi, jadi pulangnya naik pesawat. Nah, kalau bicara masalah ini bermotor lagi ya, misalnya nih khusus pemula, saya nih pemula, pengen punya Harley. Sebenarnya tips triknya gimana, Jam? Tips yang gimana dulu nih? Nah, pengen misalnya punya Harley-nya gitu. Maksudnya apa harus langsung ambil yang tingkatan tinggi atau yang maksudnya yang itu kelas ini dulu gitu, nanti di-upgrade kan biasanya begitu. Biasanya. Biasanya. Kalau mau ngikutin aturannya, jenis motor ini kan macam-macam nih Harley nih. Ada tipe Sportster yang paling bawah. Dan artian tuh dia tuh enak dipakai city riding. Dipakai harian enak. Karena motornya lebih kecil. Ya. Terus di atas Sportster itu ada namanya tipe Softail. Softail itu di bawah city riding enak, dia bawa touring juga enak. Cuman dia rata-rata nggak ada fairing. Dan bobotnya lebih kecil. Ya. Nah, terus juga ada di atas lagi tipe touring. Nah, tipe touring itu memang khusus untuk jarak jalan jauh. Jarak jauh. Tapi kalau untuk yang baru main, memang kami saranin rata-rata tuh pakai yang tipe Sportster dulu. Ngerasain dulu nih, gimana sih naik Harley itu, gimana sih rasanya. Betul. Tapi kalau bicara gimana cara punya Harley, cari duit, beli. Itu cara punya. Kumpulin dulu duitnya ya. Tapi yang penting kata orang salawatin dulu yang penting. Iya, betul. Kalau salawatin kan insya Allah dapat gitu. Diniatin dulu ya. Iya, saya juga dulu kan nggak ada kebayang punya Harley, punya motor, nggak kebayang. Memang walaupun saya basic saya dulu main motor, jadi tapi nggak kebayang. Mulai suka dengan Harley itu tahun berapa, Jam? Akhirnya kalau bicara suka Harley, dari zaman dulu suka Harley. Yang mulai punya Harley yang bener? Mulai punya Harley 2016. 2016 ya? Jadi saya masih baru main motor. Cuman kalau main motor udah lama. Dari SMA. Aku dari pertama kali main main Vespa. Habis main Vespa, aku jual jadi main motor CB. Sampai sekarang masih, tapi CB masih aku simpen. CB antik jadi ya? Ya.
CB antik. Iya, terus main CB. Abis dari main CB, terus di 2016 karena udah cita-cita pengen punya motor Harley itu kan dari zaman dulu pengen nih punya Harley, lihat teman-teman yang lewat, wih keren nih kayak pakai punya motor Harley kan. Nggak tahu gimana caranya tiba-tiba kebeli, nggak tahu. Yang penting niat dulu ya. Niat dulu katanya. Niat dulu ya usaha juga ya kan. Kalau niat nggak ada usaha ya cuma kan. Ada yang mirip-mirip Harley sih gimana? Banyak ya. Tapi bukan berarti kita membedakan enggak. Kita kalau namanya anak motor mah udah di atas aspal mah sama, betul. All bikers are brother. Benar. Semua saudara ya. Semua saudara. Nah, soal bicara motor, akhirnya Rajab punya inspirasi untuk buka kafe ya. Panhead itu sendiri sebenarnya ada ini nggak, ada makna nggak? Iya, artinya gitu. Jadi Panhead itu sebenarnya salah satu jenis mesin, salah satu jenis mesin motor Harley. Oh gitu. Dia tuh motor Harley yang antik tahun 60-an. Jenis mesinnya itu adalah Panhead. Jadi dia tuh jenis motor tuh ada knuckle head, ada shovel head, ada Panhead. Betul, nah, Panhead tuh termasuk motor jenis langka antik ya. Karena kita punya konsep emang kafe motor. Dan juga kalau kita lihat Panhead tuh kalau kita plesetin Panhead. Pan panci ya. Head kepala. Makanya kita logonya tuh kayak ada logo panci ya kan. Tapi belakangnya bawahnya mesin motor. Nah, itu betul. salah satunya kenapa kita ambil nama Panhead tuh gitu. Nah, kalau Panhead lebih ngusung ke ini dia ke menunya lebih khasnya ke kopinya atau juga termasuk menu yang lain. Sebenarnya kita nih karena kita suka kopi ya. Anak motor biasa ngopi begadang. Iya, benar. Jadi memang kita punya kopi, ada kopi kita sendiri. Jenis kopinya pun jenis kopi kita sendiri, racikannya pun racikan kita sendiri dan kita bahasanya itu kita patenkan sendiri. Jadi kita ada tempat ngerosting sendiri. Roasting sendiri. Jadi walaupun kita jujur aja ngerosting masih minjem segala macam, tapi untuk takaran, komposisi segala macam, insya Allah nggak ada yang sama dibanding tempat lain. Oh gitu. Makanya kopinya juga kita lebih strong di sini, lebih kuat. Ternyata kalau udah ngopi mah susah tidur. Susah tidur di sini. Itu. Nah, untuk jenis kopinya itu kopi Japa atau kopi Sumatera pakai? Kita sih campur robusta sama arabica standar. Cuman komposisi dan jenis kopinya dari mana yang kita pakai. Nah, kalau seperti ini nih, ini unik nih. Ini kopi, jenis kopi apa ini? Ini kalau yang ini. Ini kita namanya tuh Anak Lang kopinya. Anak Lang. Nama kopinya Anak Lang. Anak Lang. Kita kopinya, jenis biji kopinya kita ada roastingan sendiri, nama roastingan adalah Anak Lang. Anak Lang. Ya. Baru dengar saya. Ada sama lagi satu lagi knuckle bean. Jadi kita ada dua, ada knuckle itu khusus untuk kopi-kopi yang ice, untuk kopi yang kita bikin minuman es yang dingin. Tapi kalau Anak Lang kita pakai untuk minuman yang panas kayak gini. Ini sebenarnya ini V60. V60 ini sebenarnya enaknya kalau ditunjukin nih, bikinnya pakai filter, langsung dipanasin pakai air panas kopinya. Kalau ini sebenarnya udah jadi. Udah jadi ya. Kalau mau lihat sebenarnya enaknya dilihat cara prosesnya. Tapi ini memang kopinya khasnya. Kalau ini sama, ini kok basicnya ini sama. Ini basicnya kopi juga. Cuman kita pakai hazelnut campurannya ya. Hazelnut campurannya. Sama, tapi dasarnya kopi sama. Iya. Tinggal peracikannya kan. Ini berarti ini lebih ke kopi ini ya, kopi alami bener ya? Ini yang saya minum ini. Tampak campuran kan? Latte kan? Iya. Jadi dia tuh aku kan emang dulu doyan ngopi memang. Walaupun sekarang jujur aku udah berkurang ngopi karena asam lambung ya. Cuman masih ngopi. Mungkin Kak Abi tau lah, kita dulu sering nongkrong bareng ngopi kan. Dulu jadi ngopi dulu kan pakai ember kita kan. Nggak kayak ini ya kan. Dulu kan pakai ember ngopinya. Cuman sekarang emang setelah saya semakin kesini kan belajar kopi. Jenis kopi itu seperti apa, cara meracik kopi itu seperti apa, cara bikinnya ternyata memang cara kita muter aliran air pun hasil yang dihasilkan kopi itu beda.
dari suhu kepanasan air beda. pun bisa menghasilkan taste yang berbeda ya. Apa dia lebih ke asamnya, apa lebih ke strongnya, apakah lebih ke pahitnya. Iya. Macam-macam. Iya. Kalau ini sih dapat strongnya dapat, asamnya sedikit ada. Enak ya. Khusus begadang juga kayaknya enak, cocok ini ya. Kalau di sini di Panhead sendiri sebenarnya kita kalau minuman memang lebih kuat kita di kopi. Tapi kita juga banyak sih minuman yang lain. Kita nggak hanya kopi, yang non kopi pun kita ada. Yang kayak red velvet, terus matcha, segala macam kita punya. Kalau makanan pun di sini kita sih beragam. Karena kita juga harus memperhatikan lidah orang Palembang. Betul. Walaupun kita konsepnya kafe, motor, pempek ada di sini. Tetap ada. Lidah orang Palembang tetap dijaga, bro. Pindang tetap ada. Iya kan, pempek tetap ada. Kalau nggak ada gitu, kalau kata orang tuh kalau nggak makan pempek itu karena sebelum di Palembang. Itu. Benar. Nah, Jap, Panhead sendiri berada di lokasi jalan mana? Biar viewer kita kepengen kesini yang belum tahu ya kan. Jadi Panhead itu paling gampang carinya. Di benar-benar di tengah kota. Di tempat nongkrong yang lagi happening zaman sekarang. Pokoknya di daerah Bukit Kecil, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 45. Di dekat-dekat kita nih banyak kafe-kafe juga. Paling gampang carinya. Di Google Maps ada, gampang cari ya. Pokoknya tengah kota ya. Tengah kota lah, gampang cari. Pokoknya Jalan KH Dahlan nomor 45, Panhead Cafe, Resto Live Music. Live music. Live musik malam ya, khusus malam. Setiap hari atau ada hari tertentu? Sekarang kita setiap hari. Setiap malam. Setiap hari. Keren. Cafe yang menyediakan home band, full band, bukan akustikan, full band. Full band, Panhead Palembang. Keren. Umpamanya nanti gue ada acara nih, pengen ada acara ulta atau acara yang lain, bisa dipakai khusus umpamanya atau ada jamnya? Bisa. Khusus private. Kita mau private bisa, mau buat ulang tahun bisa, arisan, ibu-ibu, ciwi-ciwi, bisa semua. Tinggal hubungin aja kita atau cek aja Instagram kita @panhead.plg. Ya, nanti hubungi aja sana di DM aja atau hubungin kontak nomornya juga di situ ada. Nanti tinggal hubungi aja, kita tinggal dibahas lah, gampang. Ya. Nggak ada yang nggak bisa kalau diobrolin itu ya kan. Jadi guys, tadi gue sudah santai sama Rajab. Thank you atas waktunya, Jab. Tempatnya soji banget. Keren. Jadi begitu masuk udah disambut oleh kuda besi Harley Davidson. Wow, super keren. Jadi kepingin ini ya. Jadi terima kasih sekali lagi waktunya, kopinya juga mantap ya. Buat yang penasaran bisa kesini. Dan guys, jumpa lagi di segmen berikutnya. Wassalam, salam sukses.